warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari sistem kardiovaskuler. Jadi, kardiovaskuler. Kardio artinya jantung, vaskuler artinya pembuluh darah. Jadi hari ini Ibu akan mengenalkan beberapa organ yang terkait dengan proses kardiovaskuler yang fungsinya dimana untuk memompa darah, ya. Jadi akan disirkulasi ke seluruh tubuh. Nah, di hadapan kita ini sudah ada kantong jantung. Ibu akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian dari jantung. Bisa kalian lihat ya. Di sini terdapat pembuluh darah yang meliputi dari jantung. Jantung itu fungsinya adalah memompa darah. Jadi darah itu masuk ke jantung dari seluruh tubuh, ya, dan akan disirkulasi ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Ibu akan menyebutkan dan menjelaskan organ, ya, bagian-bagian organ jantung. Yang pertama ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jadi pada jantung itu terdapat 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung juga terdapat 4 valve atau katup. Jadi yang pertama itu antara atrium kanan, ya, dengan ventrikel kanan terdapat yang namanya katup tricuspidalis, ya. Terdapat katup tricuspidalis. Kemudian dari ventrikel kanan darah akan ke paru-paru, terdapat katup pulmonalis. Kemudian darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri itu ada namanya katup bicuspidalis atau katup mitral. Kemudian darah dari ventrikel kiri menuju ke aorta itu ada yang namanya katup aorta. Jadi ada yang namanya sistem sirkulasi di dalam jantung, ya. Jadi ketika darah dari seluruh tubuh datang masuk ke atrium kanan akan melalui namanya katup tricuspidalis. Jadi katup tricuspidalis itu mencegah darah yang dari atrium kanan ke ventrikel kanan itu tidak kembali lagi. Jadi kalau darahnya sudah berada di ventrikel kanan, dicegah oleh katup tricuspidalis supaya tidak kembali lagi ke atrium. Jadi tidak terjadi namanya arus balik. Yang kedua itu, ya, jadi darah sudah masuk nih ke atrium kanan. Nah, dia melewati katup tricuspidalis menuju ke ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan melalui katup pulmonal itu akan masuk ke arteri pulmonalis, dipompa ke paru-paru. Untuk apa? Untuk menerima oksigen. Kemudian darah dari paru-paru, ya, di sini terdapat paru-paru, ya. Terdapat paru-paru. Kemudian darah masuk ke arteri pulmonalis, dipompa ke paru-paru untuk menerima oksigen. Darah dari paru-paru itu dibawa ke vena pulmonalis kanan dan kiri, ya, itu sudah menerima oksigen. Kemudian akan dipompa ke atrium kiri. Dia masuk ke atrium kiri tadi, ya, melalui vena pulmonalis, ya, masuk ke arteri kiri, ya, atrium kiri ke ventrikel kiri, ya. Melalui apa? Ada di sini namanya katup mitral atau katup bicuspidalis. Kemudian darah, ya, sudah berada di ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri akan masuk ke aorta. Nah, dari ventrikel kiri terdapat katup aorta, ya. Jadi katup aorta itu akan membuka dan darah akan masuk ke dalam pembuluh darah aorta. Nah, darah itu akan disirkulasi ke seluruh tubuh
baik itu ke organ, ke jaringan, ke sel, ya. Jadi sistem sirkulasi itu terdapat dua, ya, sistem sirkulasi sistemik dan sistem sirkulasi pulmonal. Pada jantung, ya, itu terdapat namanya pembuluh darah atau arteri koroner. Jadi dia yang juga mensuplai, gitu ya, mensuplai atau memperdarahi jantung, ya, terdapat namanya pembuluh darah koroner, ya. Di sini, ya, terdapat pembuluh darah koroner. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari Ibu mengenai organ-organ sistem kardiovaskuler, ya. Ibu ulangi lagi. Jadi pada jantung itu terdapat 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Kemudian terdapat yang namanya katup, ya. Antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, ya, ada katup tricuspidalis. Kemudian dari ventrikel kanan itu ke paru-paru ada namanya katup pulmonalis. Kemudian dari atrium kiri ke ventrikel kiri ada katup mitral atau bicuspidalis. Kemudian darah dari ventrikel kiri, ya, menuju aorta melewati dulu yang namanya katup aorta. Nah, ini adalah namanya, ya, vena cava superior dan vena cava inferior, dan ini pembuluh darah besar atau pembuluh darah aorta. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sistem reproduksi eksterna. Kemudian ada yang namanya sistem reproduksi interna. Sistem reproduksi interna, eksterna, interna. Interna.